Astaghfirullah. Hafidhullah minna syafiina rasulullah alhamdulillah wa alihi wa sahbihi wasallam rasulullah. Summa sayyidina Muhammad Ahmad bin Isa ولو زال فيك المقدبة من علي بعلي وشيخ بكر بن سالم وشيخ حبيب مسلم وشيخ ناظر المسلمين ووصولهم مغفورين جميع سيدات علي وعلي وسلم وصولهم سمير على الإمام محمد نبي بن عمر الجاوي سمير الشيخ بن أحمد بن حجر الأسقلاني سمير الشيخ محمد رشاد البنجري مولا قلم بيان سمير محمد زين عبد الغني مولا سقوم الله لدرجاته في الجنة ويكثر مثوباتهم وعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة إلى هذه نية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يكذف إذا شاء في قلوب المريدين لوعة الإرادة فيزعجهم إلى سلوك السبيل السعادة التي هي الإيمان والعبادة ومحو كل رسم وعادة. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على عبدك المجتبى المصطفى سيدنا محمد سيد أهل السيادة وعلى آله وأصحابه سادة القادة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga sampai detik ini masih memberikan kepada kita nikmat dan karunia-Nya. Terutama saat Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan lisan kita untuk mengagungkan asma Allah dan melantunkan salawat serta pujian kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka mudah-mudahan duduknya kita di sini untuk bersama-sama menambah keilmuan kita sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingganya kita digolongkan sebagai hamba yang pandai bersyukur kepada Allah dan Allah terus membimbing kita di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam terhaturkan untuk baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan salawat ini menjadikan sebab kita dipandang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan salawat ini pun menjadi sebab kita dihantarkan kelak bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, ikhwan akhwat yang dicintai oleh Allah, bukanlah sebuah kebetulan saat Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita agar kita kemudian bisa datang ke tempat yang kemudian di dalamnya diajarkan sebuah ilmu pengetahuan agar kita semakin dekat dengan Allah dan semakin mengenal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingganya ketika kita kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah hidayah, bahwa ketahuilah kemudian di situ kemudian Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita untuk kemudian menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang keluar dari rumahnya, man salaka tariqan, yang barang siapa yang berjalan di sebuah jalan, yaltamisu fihi ilman, untuk kemudian menambah keilmuannya, untuk kemudian semakin mengenal Allah dan semakin mengenal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala.
Maka mudah-mudahan duduknya kita di sini kemudian sebagai sebuah bentuk kita untuk menambah keilmuan kita, sehingga kemudian Allah mudahkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingganya itu berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Di dalam kitab Al-Imam An-Nawawi, beliau menukil sebuah riwayat, sebuah perkataan yang berasal dari Al-Imam Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, bahwasanya kata beliau, al-ilmu dalilul amal wal fahmu wi'a'ul ilm wal aqlu qa'idun lil khairi wal hawa markabud dunubi wal malu rida'ul mutakabbirin wad dunya suqul akhirah. Yang mana kemudian Imam Yahya bin Mu'ad Ar-Razi di dalam perkataan beliau mengatakan al-ilmu dalilul amal. Ketahuilah, kata beliau, sesungguhnya yang namanya ilmu pengetahuan, artinya pengetahuan kita tentang sebuah ilmu, tentang sebuah pengetahuan, maka itu adalah dalilul amal, adalah sebuah petunjuk, adalah sebuah jalan agar apa? Agar kita kemudian bisa sempurna di dalam mengerjakan sebuah amal. Jadi baik itu kemudian perkara dunia, lebih-lebih lagi perkara akhirat. Jika kemudian beliau mengatakan al-ilmu dalilul amal, sesungguhnya ilmu ataupun pengetahuan adalah petunjuk untuk kita sempurna di dalam mengerjakan segala sesuatu, lebih-lebih lagi amal ibadah. Maka ketahuilah, ketika kita kemudian mengetahui sebuah perkara dengan betul-betul paham dengan apa yang kita ketahui, maka kita akan sempurna dalam mengerjakan apa yang kita ketahui tadi. Contoh misalnya sebagaimana yang dikatakan dari Al-Imam Syafi'i, man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilm wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Kata Al-Imam Syafi'i, beliau mengatakan, barang siapa yang hendak mendapatkan kebahagiaan di dunia, keberuntungan di dunia, keberhasilan dalam perkara dunia, maka kata Imam Syafi'i fa'alaihi bil ilm, maka hendaklah ia mengetahuinya, mendapatkannya dengan ilmu pengetahuan. Artinya kita kemudian hendak beruntung di dunia, kita hendak berhasil dalam perkara dunia, maka kita harus tahu kemudian ilmunya. Contoh kemudian perkara dunia kita ibaratnya gawian kita di wadah kita sini. Artinya kita kemudian bahuma, kita kemudian istilahnya bertanam apa segala macam. Bilanya kita tuh hendak ibaratnya hasil tanaman kita bagus, kita hendak kena ibaratnya pas kita mengatam lagi panen kemudian hasilnya bagus apa segala macam, maka kita harus tahu ilmu tentang bagaimana menanam yang bagus. Artinya kemudian menanamnya kayak ini, musimnya kita lihat musimnya, lihat banyunya, lihat tanahnya, semuanya ada pengetahuannya. Maka kalau kita hendak mendapatkan hasil yang bagus, maka kita harus tahu ilmunya. Jadi kemudian belajar apa segala macam. Begitu juga kemudian kata Imam Syafi'i, man aradal akhirah fa'alaihi bil ilm. Barang siapa yang hendak mendapatkan kebahagiaan di akhirat, keberuntungan di akhirat, maka fa'alaihi bil ilm, maka hendaklah inya kemudian dengan ilmu pengetahuan. Kita hendak kemudian ibaratnya kelak di akhirat hendak digolongkan sebagai orang-orang yang beruntung, hendak digolongkan sebagai orang-orang yang kelak ibaratnya mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita hendak digolongkan bersama orang-orang yang kemudian dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan kita berharap kemudian bisa bersama dengan baginda Rasul di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana kita kemudian agar bisa mencapai derajat demikian? Maka dengan ilmu pengetahuan. Artinya kemudian kita beribadah apa segala macam harus dengan ilmu pengetahuan. Cara sembahyang, kemudian ibaratnya cara berwudu, cara kita ibaratnya mengeluarkan zakat, cara kita sedekah dan segala macam, maka hendaklah dengan sebuah ilmu pengetahuan. Bisa jadi kemudian kita yang sembahyang tanpa ada pengetahuan tentang bagaimana cara sembahyang yang bujur, kada tahu kayak apa berniat misalnya, kada tahu kayak apa cara takbiratul ihram dan segala macam. Kalau kita salah menggawi tanpa ada ilmu pengetahuan, bisa jadi kemudian ibadah kita sia-sia. Makanya Sahibuz Zubat, pengarang kitab Zubat, beliau mengatakan, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu, dan barang siapa, kata beliau, wa kullu man, semua mereka, bighairi ilmin ya'malu, yang beramal, yang beribadah,
bighairi ilmin, tanpa ada pengetahuan tentang apa yang ia kerjakan, maka kata beliau a'maluhu mardudatun la tuqbalu, bisa jadi amal ibadahnya, gawiannya mardudatun la tuqbalu, itu ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kada tahu sama sekali nih kayak apa, kemudian ibaratnya sembahyang misalnya kada berniat atau cara takbiratul ihramnya salah apa segala macam, maka kalau tanpa ada pengetahuan bisa jadi apa yang kita kerjakan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah wal iyadu billah. Maka sehingganya lantas benarlah apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, "Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilm", maka hendaklah kemudian jika kita hendak mendapatkan kebahagiaan di akhirat, maka harus dengan ilmu pengetahuan. Itu yang kemudian dikatakan oleh Imam Yahya bin Ahmad Ar-Razi, bahwa saya al-ilmu dalilul amal, bahwa yang namanya ilmu pengetahuan adalah sebuah petunjuk, adalah sebuah jalan agar kita sempurna di dalam mengerjakan segala sesuatu. Hendak beribadah kita, hendak menggawi perkara dunia, apalagi perkara-perkara akhirat, maka semuanya harus dengan ilmu pengetahuan. Sehingganya ketika kita mengerjakan semuanya berdasarkan sebuah ilmu pengetahuan, kita belajar apa segala macam, maka sudah pasti kemudian apa yang kita kerjakan untuk kemudian sampai ke derajat sah atau tidaknya itu lebih besar kepada derajat sah, karena kita mengerjakannya kemudian dengan ilmu pengetahuan kita. Masalah diterima atau kada itu perkara Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya amal kita itu bainal qabuli wa raddiha, setiap amal kita itu pasti antara diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kada ada yang tahu, tapi setidaknya ketika kita nih sudah menggawi berataan, amal kita, gawian kita, ibadah kita, semua kita kerjakan dengan ilmu pengetahuannya, dengan syaratnya kita penuhi, rukun-rukunnya kita gawi semuanya, maka insyaallah ketika ibadah kita sah, maka kesempatan kemudian untuk diterima oleh Allah itu lebih besar ketimbang kita menggawinya tanpa ada ilmu pengetahuan. Sehingganya benarlah Imam Yahya bin Ahmad bin Mu'ad Ar-Razi mengatakan bahwa al-ilmu dalilul amal, bahwa yang namanya ilmu pengetahuan adalah petunjuk agar kita sempurna di dalam mengerjakan segala sesuatu. Kemudian beliau melanjutkan wal fahmu wi'aul ilm, dan kemudian agar kiranya ilmu itu bisa berada di dalam diri kita, maka diperlukan yang namanya sebuah pemahaman. Artinya bilanya kita nih kemudian yang namanya sebuah ilmu, pasti kita kemudian perlu memahami. Artinya kadang mungkin kita langsung artinya belajar langsung paham. Ada yang mungkin diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ia belajar, ketika ia mendengar, kemudian diberikan sebuah pemahaman, maka kemudian kalau kita ibaratnya nih kemudian termasuk orang yang istilahnya susah atau sulit atau lambatlah di dalam memahami, maka perlu kita kemudian artinya belajar lagi, menelaah lagi, mutalaah lagi, agar kiranya kemudian pemahaman kita itu kemudian bisa menerima yang namanya keilmuan. Karena tempatnya ilmu, artinya wadahnya ilmu di dalam diri kita itu adalah dengan pemahaman yang benar. Salah-salah kita memahami, maka bisa jadi kemudian salah kita di dalam menggawi. Makanya kemudian kata Imam Yahya, kata beliau wal fahmu wi'aul ilm, maka agar kita ibaratnya bisa menaruh keilmuan di dalam diri kita, agar ilmu tadi tertanam dalam diri kita, maka diperlukan yang namanya sebuah pemahaman. Bagaimana? Bisa jadi juga kita belajar, bisa jadi juga kita kemudian bertakun apa segala macam. Makanya kan di ibaratnya ada istilah yang mengatakan malu bertanya sesat di jalan. Artinya kalau kita nih supan bertakun, maka selamanya kita kemudian kada bakalan paham atas apa yang kita ibaratnya yang kita kurang paham. Makanya mungkin pernah ulun sampaikan tentang apa yang dikatakan oleh Syekh Abu Bakar bin Salim, bahwa di antara kemudian tercegahnya kita memahami sebuah keilmuan itu ada dua aja sih. Yang pertama karena kita supan, yang kedua karena kita merasa sombong atau merasa lebih baik. Kita nih belajar misalnya hendak belajar misalnya. Kemudian yang kita melihat misalnya nih nang melajari misalnya entah itu lebih misalnya, atau misalnya itu ading kelasku bahari, kemudian karena merasa lebih dari orang yang mengajari, maka rasa sombong itulah yang menghalangi kita untuk memahami sebuah keilmuan. Begitu juga kemudian kalau kita ibaratnya supan,
Kalau kita tuh supan, maka kita pun kemudian terhalang akan memahami sebuah keilmuan. Kenapa jar kada belajar? Supan jar. Kenapa jar kada betakun nih? Artinya kenapa jar kada paham? Supan dari jar betakun. Lalu kemudian karena rasa supan atau rasa malu tadi, maka tercegahlah kita dari pemahaman yang benar karena dihalangi oleh dua sifat, ini rasa sombong dan kemudian rasa supan. Maka hilangkan kemudian yang namanya supan di dalam belajar. Begitu juga kemudian jangan sampai ada rasa sombong ketika kita belajar, agar kita bisa memahami sebuah keilmuan dengan benar, sehingga ketika kita memahami sebuah keilmuan, maka keilmuan tadi akan membimbing kita kepada hal-hal yang baik. Kemudian yang selanjutnya kata Imam Yahya, wal aqlu qaidun lil khair, dan kemudian yang namanya akal qaidun lil khair itu akan membawa kita kepada kebaikan. Artinya jika akal kita dipenuhi, artinya jika kita kemudian jika diri kita memiliki sebuah keilmuan, maka akal kita tadi akan membimbing kita kepada hal-hal yang baik. Artinya akal tahu nih, artinya diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menimbang mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram setelah kita kemudian belajar tentang sebuah keilmuan. Makanya kemudian akal itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus kepada manusia, yang kemudian diberikan juga oleh Allah tentang yang istilahnya hawa nafsu. Makanya kemudian dikatakan manusia adalah ciptaan Allah yang terbaik ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Kenapa dikatakan sebaik-baik bentuk? Selain bentuknya yang kemudian Allah ciptakan yang terbaik, Allah pun menanamkan dua unsur yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain. Contoh misalnya saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang namanya binatang, maka Allah tanamkan di dalam diri hewan tadi yang namanya hawa nafsu. Maka yang namanya hewan, mereka kemudian tidak pernah memiliki akal, sehingganya semuanya dikendalikan oleh hawa nafsu mereka. Kadada yang istilahnya buahnya kemudian istilahnya kita melihat hewan masih menimbang-nimbang, oh ini baik, ini kadada. Semuanya kemudian berdasarkan keinginan diri mereka, sehingganya apa yang mereka kerjakan itu berdasarkan keinginan hawa nafsu. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat yang kemudian Allah tanamkan di dalam diri malaikat tanpa ada hawa nafsu, sehingganya kemudian malaikat tadi hanya mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka diperintahkan oleh Allah untuk beribadah, maka sampai hari kiamat mereka beribadah. Ada yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sujud, sampai hari kiamat mereka dalam keadaan bersujud. Sebab tidak ada hawa nafsu di dalam diri malaikat, sehingganya kemudian mereka tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, Allah tanamkan dua unsur ini, yakni Allah tanamkan yang namanya hawa nafsu dan akal, sehingganya ketika itulah kemudian manusia dikatakan diciptakan sebagai ciptaan yang sebaik-baik bentuk, sehingganya kemudian dikatakan di dalam Al-Quran, jika manusia kemudian lebih mementingkan hawa nafsunya, lebih mengedepankan hawa nafsunya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika kal an'am balhum adall, mereka layaknya seperti binatang, bahkan balhum adall, bahkan mereka lebih sesat. Kenapa dikatakan demikian? Karena sesungguhnya Allah telah menciptakan yang namanya akal, karena akal akan menuntun kita kepada hal-hal yang baik. Jadi kalau kita nih akal kita kalah lawan hawa nafsu, maka kita lebih buruk daripada binatang. Namun jika kita kemudian bisa mengalahkan hawa nafsu kita dengan akal, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan manusia lebih baik daripada malaikat. Sehingganya kemudian di dalam firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa ketika mereka kemudian bisa mengalahkan hawa nafsu mereka dengan akal mereka, maka kemudian manusia lebih mulia daripada malaikat ketika bisa mengalahkan hawa nafsu dengan akal. Makanya dikatakan oleh Imam Yahya, wal aqlu qaidun lil khair, yang namanya akal pasti akan membimbing kita pada kebaikan. Jadi kalau kita nih kemudian
mengerjakan segala sesuatu yang baik, berarti adalah tuntunan dari akal kita. Namun kalau kita kemudian masalah menggunakan, artinya kalah di dalam hawa nafsu kita, artinya akal kita kalah dengan hawa nafsu kita, maka kemudian bisa jadi kita jatuh kepada sebuah kesalahan, bisa jadi jatuh pada sebuah maksiat karena akal kita kalah di dalam, kemudian karena akal kita kalah akan hawa nafsu kita. Itulah kemudian yang dikatakan oleh Yahya bin Mu'ad Ar-Razi bahwa awal aqlu qaidul lil khair, bahwa yang namanya akal adalah kemudian yang akan membimbing kita pada sebuah kebaikan. Kemudian yang selanjutnya dikatakan oleh Imam Yahya mengatakan wal hawa markabud dunub wal malu ridaul mutakabbirin wad dunya suqul akhirah. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ini kita bahas di minggu depan, sehingga kita diberikan kesehatan. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur kita di dalam ketaatan kepada Allah dan kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita selalu berada di dalam dan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita semakin semangat di dalam mendekatkan diri kepada Allah, semakin semangat di dalam beribadah kepada Allah, dan semakin semangat di dalam mengamalkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan apa-apa yang kita niatkan, yang kita hajatkan didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita, keluarga kita, jiran kita, Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan seperti sedia kala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan keimanan kita, Allah kuatkan keimanan kita sehingga kemudian kita dimatikan dalam keadaan beriman, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita pada hari ini, Allah kumpulkan kelak kita bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilma malaikatil muqarrabin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhumatan wa farriq min tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la manna shay'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minkum.